Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pelajaran Basic Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang peda dinamik, lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, dengan subpembahasan eh, latihan dua peda dinamik. Terus selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan atau pemecahan soal-soal. Oke, nomor 11 ya. Sebuah pesawat terbang mengangkasa ya karena ya di sini kenapa dia bisa terbang? Nah, ya. Nah, karena di sini yang pertama itu ketika pesawat terbang ya, nah, dia akan membelah udara ya sehingga terjadi perbedaan kecepatan di atas dan di bawah sayap pesawat ya. Nah, nah begini. Jadi kalau saya gambarkan begini, nanti juga ada soalnya ya. Ini sayap pesawat ya. Nah, ketika terbang misalkan ya, ketika terbang ini misalkan ke arah sini, kecepatan udara menjadi bagi dua, P2 yang bawah misalkan ini P1, nah, tekanannya di sini P1, ini tekanannya tersebut P2 ya. Nah, kecepatan pesawat sendiri kita sebut V ya. Nah, nanti karena V itu kalau besar itu tekanan kecil ya. Kemudian sebaliknya, saya ulang lagi nih, kalau P kecil, kecepatan udara kecil, maka tekanan akan besar ya. Oke. Ketika pesawat itu terbang, maka biasanya itu P1 lebih besar dibandingkan P2 ya, gitu ya. Sehingga nanti P1 eh, terus bisa P2 ini bukan P1 ya, P2 ya, sorry, saya ganti nih. Ini P2 biasanya lebih besar dibanding P1, sehingga nanti P1 akan lebih besar dibanding dengan P2, kebalikannya. Sehingga nanti di sini ada perbedaan tekanan sudah besar dalam sampai, nah, akibatnya ada gaya angkat pesawat itu ya. Nah, jadi opsi yang benar tinggal lihat perbedaan tekanan dari aliran udara ya. Kemudian pengaturan titik berat pesawat ini tidak pengaruh ya. Kemudian gaya angkat dari mesin pesawat, nah ini tidak ya, karena pesawat itu hanya untuk mendorong. Kemudian yang D, perubahan momentum dari pesawat ini juga tidak perlu masuk ya. Nah, kemudian option E, berat pesawat yang lebih kecil daripada udara yang dipindahkan. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Nah, jadi ini opsi yang benar adalah opsi A ya. Perbedaan tekanan akibat dari aliran-aliran udara di atas dan di bawah sayap ya. Itu nomor 11 ya. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini seperti penjelasan yang tadi ya. Penjelasan yang tadi dari gambar di bawah P1 ada P1 adalah tekanan dan kecepatan udara di atas sayap dibalikan ya. P2 dan P2 adalah ketekanan dan kecepatan di udara di bawah sayap. Agar sayap pesawat dapat mengangkat pesawat maka syaratnya ya seperti yang tadi ya. Nah di sini dengan catatan begini. Ini P2 itu harus lebih besar dibanding dengan P1 supaya ngangkat ya. Nah, kemudian P2-nya ya harus kurang dari P1 gitu ya. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Nah, tinggal lihat aja P1 ya. Nah, ini option A itu jelas salah ya. Kemudian di sini P1 ya kurang dari P2 ya. Kemudian P1-nya lebih besar daripada P2 ya. Nih, benar ya. Option B. Oke, itu jawaban untuk soal yang ke-12 ya. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 12 itu sudah dijelaskan di nomor 11. Oke. Nomor 13 nih, sebab pipa horizontal ya, mempunyai luas penampang berbeda. Nah, misalkan saya gambarkan seperti ini. Ya. Ini. Yang pertama 0,1. Ini agak gede sini. Nanti ke ujung kecil, di tengah-tengah tidak tahu bagaimana. Yang penting ujung gitu ya. Nah, ya, di sini 0,1
meter persegi, di sini 0,05 ya meter persegi. Nah, tekanan di penampang kedua di sini nih 10 pangkat 5 ya. Kemudian ini kecepatan aliran pada penampang ini 5 ya, 5 meter per sekon. Ya. Nah, nanti di sini berlaku karena di sini tidak ada ketinggian, maka berlaku begini. Jadi P1 ditambah setengah rho Pi kuadrat 1 sama dengan P2 ditambah setengah rho Pi kuadrat 2. Gitu ya, berlaku. Dan dia apa namanya? Dan persamaan kontinuitasnya ke sini aja. I1 A1 ya sama dengan I2 A2. Ini untuk kontinuitas mencari kecepatan. Nah, P1-nya adalah 5 kali 0,1 ya. Kemudian di sini P2 kali 0,05 ya. Maka nanti P2 kiri kanan kali 100 ya. Kiri kanan kali 100 berarti 50 ya. Kiri kanan kali 100. Ya, sorry. 50 benar. Nah, di bawah yang kanan ini bagi 5 ya. Nah, ini hasilnya adalah 10 meter per sekon itu ya. Nah, kemudian masukkan ke persamaan atas ke sini ya. P1 ya. P1 ditambah setengah kali 1000 ya. Massa jenis air. Kemudian kalikan 25 sama dengan ini P2-nya udah ada 2/10⁵ ya. Ditambah setengah kalikan 1000. Nah, P2-nya itu 10, berarti 100 ya, 100. Oke. Nah, ini berarti P1 ya. Ini 12,5 berarti 1000 ya. Ini 12,5 ya. 12,5 kali 1000 berarti 12.500 ya. Tadi dulu. 12,5 ya. Oke. Benar ya. Sama dengan ini 2 kali 10⁵ ditambah nah ini 50 ya. 50 berarti 50.000 ya. Nah. Benar kan? 50.000 ya. Nah, ini pindah ke kanan, berarti nanti tinggal P1 sama dengan 2 kali 10⁵ ya, ditambah 5 kali 10⁴ dikurangi, nah yang ini 12 ya. 125 ya. 125 ratus ya, gitu ya. Nah, dibuat persamaan ini 2 kali 10⁵ ditambah, nah ini berarti 0,5 ya, 0,5 kali 10⁵. Nah, dikurangi di sini. Ini 12, 1, 2, 3, 4, 5, 0,125 ya. 10⁵. Ya. Nah, berarti tinggal 2 kali 10⁵ nih ditambah. Nah, ini berarti 0,3 ya. 0,375 ya. Gitu. 0,375 10⁵. Nah, berarti ini 2,375 10⁵ ya. Newton per meter kuadrat ya. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 13. Cukup lumayan susah ya. Option B. Nah, itu soal nomor 13 ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Oke. Tangki berisi air setinggi 11 meter ya. 11 meter. Pada dinding tangki terdapat lubang berjarak 1 meter dari dasar tangki ya. Nah, oke. Maka kecepatan air yang keluar dari lubang adalah titik-titiknya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Ya. Ini gambar yang sederhana aja, tidak usah bagus-bagus ya. Karena ini emang jelek. Nah, ini air ya. Ini 11 meter. Ya.
11 meter. Kemudian di sini ada lubang 1 meter nih. Lubang 1 meter. Nah, ini berarti tinggi ini adalah 10 meter ya. Oke. Nah, ditanyakan kecepatan. Berapa kecepatan aliran air yang pertama kali ini? Berapa kecepatannya? Kita pakai yang ini aja. V sama dengan akar 2GH ya. Ini rumus yang enteng ya. Akar 2 kali 9,8. Nah, kalikan. Nah, di sini berarti 10 ya. 10. Berarti berapa tuh? Akar dari 6. Ya, 196 ya. 196. Ya. Akar 196 berapa tuh coba? Nah, jawabannya seperti itu. Ya, karena susah nih di akarnya. Nah, saya perbaiki dulu supaya tidak kelihatan terlalu jelek ya. Akar 196 ya, meter per sekon ya. Nah, atau kalau mau pakai G-nya 10, ya udah tinggal P sama dengan akar 2G kali H ya. Ini berarti akar 2 kali 10 kalikan 10 ya. Maka di sini hasilnya 10 akar 2 ya. Ya, 10 akar 2 itu ya. 10 akar 2, nah di mana akar 2 itu biasanya saya ambil 1,4 ya. Nah, ini berarti 10 kalikan 1,4 ya. Ini berarti kecepatannya itu 14 meter. Tadi dulu, 14, ini akar ya. Bukan, 14 meter per sekon. Ya. Nah, ini kecepatan aliran ketika lubang dibuka ya. Itu yang pertama kali, 14 meter per detik. Jadi kalau misalkan menggunakan G-nya 9,8, itu hasilnya ini. Ya. Kalau menggunakan 10 G-nya, itu hasilnya langsung lepas, yaitu option B gitu ya. Nah, ini boleh diganti, boleh juga tidak ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 15 ya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, saya lewat aja. Ya. Nah, perhatikan. Lidah memancar melalui lubang kecil pada dinding bak. Nah, lihat gambarnya, perbandingan lokasi pancaran saat mengenai tanah dari titik C. Nah, C-nya misalkan C-nya nggak ada nih. Untuk pancaran dari lubang A dan B ya. Oke. Ini C ya. Ini C. Nah, nanti dia jatuh ke sini. Ini B ya. Kemudian yang ini. Nah, ya. Ini taruh saja XC. Nah, sekarang tinggi air yang digunakan itu bukan dari bawah ngitungnya. Nah, berarti tinggal begini ya. H untuk lubang A itu berarti 2 ya. 2 meter. Kemudian H untuk lubang B itu berarti ngitungnya dari atas ya, dari sini. Dari sini ke sini. Ya. Itu berarti 2 ditambah 4 ya. Ini berarti 6 ya. 6 meter. Nah, berarti karena di sini ditanyakan X1 dan X2, nah berarti kita akan mencari waktu untuk B ya. Atau kita cari dulu untuk A ya. Untuk A ya. Untuk A berarti kita sebut TA akar dari 2H per G ya, atau 2Y per G ya. Nah, nanti diperoleh begini. Waktunya itu 2, nah H-nya ngitungnya bukan dari atas, tapi dari titik A ke bawah. Nah, berarti di sini 4 ditambah 2 ya. 4 ditambah 2 ya, gitu. Dibagi dengan 10 ya. Oke. Nah, atau di sini akan dari 12 per 10 ya. Tuh. Nah, sekon. Ya, kemudian waktu untuk B ya. Untuk B ya. Nah, itu berarti T sama dengan TB ya, akar dari 2H per G ya. Oke. Akar dari 2 kali. Nah, di situ tingginya 2 ya. 2 dibagi dengan 10 ya. Nah, berarti akar dari 4 per 10. Nah, oke.
Nah, kemudian kecepatan ya. Nah, di sini aja ya. Kecepatan untuk A, VA, ya, itu akar dari 2GH ya. Akar dari 2GH, nanti diperoleh begini. 2 kalikan 10, H-nya di situ untuk A adalah 2 ya. Oke. Ini berarti akar 20 ya. Oke. Akar 20. Kemudian untuk B, PB itu akar 2GH juga ya. Cuma nanti di sini ya. Cuma di sini nanti tingginya gini. 2 kali 10 ya. 2 kali 10 kalikan H-nya untuk B ya. Itu 6. Ya, 6. Ini berarti akar 120 ya. Oke. Nah, sekarang bandingkan X1 berbanding X2. Nah, di situ X1 dan X2. Nah, yang ada adalah XC ya. XC berbanding FB ya. Ya. Nah, berarti tinggal PC ya. Bukan PC ya. Oke, itu dulu. Bukan PC nih, bukan XC nih, XA ya. XA ya. XA ya. Berbanding XB ya. Berarti PA kali TA ya. Berbanding dengan VB kali TB ya. Oke. Nah, nanti perolehannya XA berbanding XB ya, sama dengan nah, PA-nya sendiri kan akar 20. Akar 20, kemudian TA-nya sendiri akar 12 per 10 ya. Oke. Kemudian banding dengan PB-nya itu akar 120 bukan berbanding kali dengan akar 4 per 10 ya. Per 10 ya. Oke. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan ya. X A berbanding X B sama dengan, nah ya. Nah, ini kalikan berarti begini. Ya. Akar nih 20 kali 12 per 10 ya. Gitu. Berbanding oke. 120 kali 4 per 10 ya. Oke. Nah, di sini ada yang sama ya, 12 dengan 12 dengan 12 ya. Ya. Ini coret ini dengan ini udah dibawa berarti nanti 4 ya. Coba nanti gini. XA berbanding XB ya. Nah, berarti 12-nya kita buang ya. 12-nya kita buang karena di kiri juga ada sama. Nah, kemudian 10-nya juga buang. Jadi yang ada tinggal apa? Akar dari ya. Akar dari 20 ya. Nanti ya, 20 berbanding akar 40 ya. Udah ya? Ya. Berbanding akar 40. Coba, ini 10 dengan 10 habis ya. 12 juga habis ya. Oke. Nah, sekarang di situ XA berbanding XB ini lama ya. Karena ini uraian. Nah, ini berarti 4 ya. Akar dari 4 kali akar 5 ya. Ya. Yang ini banding ya. Akar dari nah, 2 oke, 2 akar 5 ya. Terus salah. Bukan 2. 40 berarti nah, 4 ya. 4 banding akar 10 ya. Ya ini kok salah nih. Gini aja dah, tidak usah rumit-rumit. Tidak usah rumit-rumit gini. Ini berlipat ya. Ya, keren. Ini sorry ya, agak lamat nih. Nih, berarti ini akar 2 ya. 2 ini, 2 di ini ya. Ya. 1 berbanding akar 2 ya. Itu kan.
Nah, itu. Nah, berarti XA berbanding XB, nah, itu 1 berbanding 1,4 itu ya. Nah, atau 1 berbanding akar 2. Nah, ini tidak ada di sini, tidak ada jawaban. Bolehlah option E ya. Jadi nanti 1 berbanding akar 2 itu ya. Itu untuk perbandingan jarak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini maaf nih agak berlipat ya. Ya. Oke, perhatikan. Suatu zat cair ya, apa? Dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Jika luas penampang A1 8 cm persegi, A2 2 cm persegi, laju zat cair P1 1 meter per sekon, maka perbedaan tekanan pada kedua permukaan pipa adalah titik-titik. Oke, ini sama seperti yang awal-awal ya. Oke, nanti begini ya. P1 cari dulu kecepatan masing-masing. P1 A1 berbanding sama dengan ya bukan berarti P2 A2 ya. Nah, ini P1-nya adalah 1, kemudian ini 8, yang ini P2, yang ini 2. Berarti P2 itu 4 meter per sekon ya. Oke. Nah, di sini berlaku P1 ditambah setengah rho P kuadrat 1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P kuadrat 2 ya. Oke. Nah, kemudian P2-nya pindah ke kiri, P1, P2. Nah, ini setengah rho P1-nya pindah ke kanan. Berarti tinggal setengah rho kurung P kuadrat 2 dikurangi P kuadrat 1 ya. Nih. Berarti ini setengah kalikan 1000 ya. Kalikan, nah, P2-nya sudah kita cari, ini berarti 16 ya, P 4 kuadrat dikurangi 1 ya. Oke, ini berarti 500 ya. Kalikan 15. Nah, oke, berarti ini 75 ya. 7.500 ya. Newton per meter ya. Persegi. Nah, ini opsi yang benar ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ini nomor 18, ini mirip dengan yang tadi. Nah, di sini variasi sudut ya. Ada sudut. Nah, tetapi ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena di sini sudah ada harganya. Ya. Tingginya sudah ada harganya. Dia percuma ada sudut juga. Kalau ditanyakan kecepatan. Kecuali ditanyakan jarak jatuhnya ya. Nah, kalau ditanyakan jarak jatuh, nanti ini pakai X sama dengan P0 kuadrat ya. Sinus 2 theta per G ya. Ini gerak parabola ya. Gitu. Nah, itu ya. Kalau ditanyakan jarak jatuh. Tapi kalau ditanyakan ketinggian, nanti kalian menggunakan Y sama dengan Y0 ya. Ditambah Y0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan 2G ya. Kenapa ada Y0? Karena dia ini dari sini awalnya, bukan dari bawah ya. Y0-nya berapa di situ? 20 ya. 20 cm ya. Atau 0,2 ya. Oke. Ditambah P0-nya dicari dulu. Kalikan sinus kuadrat 60 dibagi dengan 2G. Nah, tapi kalau di sini ditanyakan cuma kecepatan, nah berarti tingginya dari sini ke sini saja. Ya. Baik. Berarti dari sini ke sini. Ya. Nah, ini berarti 1 dikurangi 20 cm. Berarti 0,8 meter ya. Oke. Maka kecepatannya pi akar dari 2G kali H ya. Oke. Akar 2 kalikan 10 kalikan 0,8 ya. Oke. Ini berapa? 16 ya. Kecepatannya itu 4 meter per sekon ya. Oke. Nah, ini option B. Cukup mudah untuk soal ini ya. Dibanding dengan soal yang 17 tadi. Ya. Oke. Next video nanti kita akan membahas tentang gelombang dan bunyi di semester yang kedua ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan menambah wawasan terutama dalam masalah pemecahan soal-soalnya. Oke. Bila tergoda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.